Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Fatur Rahman dengan NPM 201446000168 dari kelas A520 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan melaporkan kegiatan PLP 1 saya di SD Negeri 1 Sewon. Yang pertama ada visi, misi, dan tujuan dari SD Negeri 1 Sewon. Yang pertama, visi SD Negeri 1 Sewon. Berdasarkan pengertiannya, visi merupakan cita-cita dari visi SD Negeri 1 Sewon berarti cita-cita dari SD Negeri 1 Sewon, yaitu terwujudnya siswa yang takwa, berkepribadian Indonesia, cerdas, terampil, dan tangguh. Adapun indikator dari visi tersebut yaitu yang pertama, unggul dalam bidang keagamaan. Dalam laporan saya sudah saya lampirkan terkait dokumentasi dalam bidang keagamaan. Yang kedua, berbudi pekerti yang luhur. Yang ketiga, unggul dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang keempat, unggul dalam bidang keterampilan. Yang kelima, yang terakhir, memiliki jiwa yang pantang menyerah. Ini sebagai acuan dari SD Negeri 1 Sewon. Yang kedua, misi dari SD Negeri 1 Sewon. Berdasarkan pengertiannya sendiri, misi yaitu effort atau usaha dari SD Negeri 1 Sewon guna mencapai dari visi atau cita-cita dari SD Negeri 1 Sewon. Yang pertama, menumbuhkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianut, termasuk acara-acara yang diselenggarakan dalam bulan Ramadan. Yang kedua, memberikan bekal rohani dan akhlak mulia sehingga menjadi anak yang toleransi dan bertanggung jawab, termasuk menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, menanamkan nilai moral siswa yang berbudaya dan berkarakter bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan berkarakter berbudaya dan berkarakter bangsa Indonesia menjadi ideologis atau acuan bagi hidupnya. Yang keempat, mengembangkan keterampilan dalam rangka melestarikan budaya. Yang kelima, menumbuhkan penghayatan dan pengamalan Pancasila dan UUD 1945. Ini termasuk kebinekaan, dalam bidang kebinekaan. Yang keenam, melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa dalam mengambil keputusan bersama dengan guru. Yang ketujuh, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan sesuai tuntutan perkembangan abad 21, yaitu era industri 4.0. Yang ke-8, selanjutnya menumbuhkan budaya literasi bagi siswa, yaitu kemarin sendiri dari Ibu Kepala Sekolah menghimbau kepada kami agar memberi contoh sering mengunjungi perpustakaan guna menyeringkan membaca di perpustakaan. Yang kesembilan, menciptakan keharmonisan warga di sekolah agar terlaksana kegiatan belajar mengajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, termasuk tugasnya guru, warga sekolah, dan lingkungan sekolah juga. Yang ke-10, menyelenggarakan pendidikan untuk memfasilitasi siswa agar terampil dalam menghadapi era industri 4.0 atau era industri 4.0. Yang ke-11, menanamkan sikap peduli lingkungan, menghargai dan melestarikan makhluk hidup sekitar siswa, termasuk ketika saya di sana banyak pohon-pohon yang terawat, lingkungan bawah pohon pun juga terawat, menandakan bahwa siswa atau warga dari SD Negeri 1 Sewon sendiri menanamkan sikap peduli lingkungan. Yang ke-12, mengenalkan Indonesia sebagai negara maritim kepada siswa.
sebagai keunggulan dari negara Indonesia sendiri, yaitu Indonesia sebagai negara maritim. Yang ke-13 atau yang terakhir, menanamkan sikap pantang menyerah, ulet, disiplin, dan bertanggung jawab, sehingga bisa berkembang menjadi pribadi yang tertib, taat, dan kreatif. Lalu yang selanjutnya ada tujuan dari SD Negeri 1 Sewon. Yang pertama, tujuan pendidikan 4 tahun ke depan. Tujuan pendidikan 4 tahun ke depan atau cita-cita yang akan dicapai oleh SD Negeri 1 Sewon. Yang pertama, meningkatkan pencapaian nilai rata-rata semua kompetensi pada semua kelas, meningkatkan kualitas pendidikan di semua kelas, meningkatkan peringkat sekolah bertahap, sedikit demi sedikit naik, menekan persentase siswa mengulang dari 2% menjadi 0%, mempertahankan dan meningkatkan prestasi sekolah dalam baik itu tadi seperti yang dijelaskan tadi, baik itu prestasi akademik maupun non akademik, menjuarai lomba atau olimpiade akademik IPA yang diselenggarakan tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional, memiliki tim olahraga sepak bola yang handal dan dapat mempertahankan prestasi di tingkat kabupaten serta meraih prestasi di tingkat provinsi. Ini juga nanti bisa naik lagi ke tingkat nasional maupun internasional. Memiliki tim drum band yang dapat menjuarai tingkat kabupaten. Nah, ini ketika besok ada acara 17 Agustusan biasanya bisa dipakai di situ. Selanjutnya, memiliki tim seni tari dan dapat menjuarai lomba tingkat kabupaten. Ya, ini bisa naik lagi ke tingkat nasional, provinsi, nasional, dan internasional. Yang kedua, tujuan pendidikan tahun ajaran 2021-2022, yaitu dalam semester ini. Yang pertama, terbentuknya sikap dan perilaku siswa yang sesuai dengan nilai-nilai berkarakter bangsa. Selanjutnya, meningkatkan pencapaian nilai semua kompetensi pengetahuan dan keterampilan pada semua kelas dan semua muatan pelajaran minimal 75 dengan KKM 75. Selanjutnya, meningkatkan pencapaian nilai kompetensi sikap, spiritual, dan sosial pada semua kelas. Sikap menghargai, sikap saling toleransi. Meningkatkan pencapaian nilai rata-rata ujian sekolah atau daerah, yaitu terdiri dari bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Ini biasanya yang diujikan dalam UN, ujian nasional, atau yang sekarang diganti dengan nama ASPD. Yang selanjutnya, meningkatkan pencapaian nilai rata-rata ujian sekolah minimal 7. Mempertahankan presentasi kelulusan siswa 100%. Nah, ini bagi kelas 6. Mempertahankan presentasi siswa mengulang 0%, seperti yang di atas tadi. Lalu yang kedua, ada struktur organisasi di SD Negeri 1 Sewon. Nah, seperti yang dipaparkan di layar, ada dari kepala sekolah menurun, kepala sekolah, komite sekolah, terus sampai masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, sumber daya manusia terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Sesuai dengan pengertiannya sendiri, tenaga pendidik yaitu tenaga kependidikan yang berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pendidikan, yang mana hal tersebut menjadi profesi, ditekuni dan menjadi profesi. Yang di sini yang seperti yang ada di layar, yang pertama ada kepala sekolah, guru kelas, wali kelas dari kelas 1A sampai kelas 6. Lalu ada guru mata pelajaran khusus seperti PJOK, PAI, dan guru mulok. Lalu ada tenaga kependidikan. Sesuai dengan pengertiannya sendiri, tenaga kependidikan merupakan tenaga kependidikan yang membantu proses pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan.
bisa dalam hal atau bidang akademik, bisa dalam hal administrasi, perpustakaan dan lain sebagainya. Lalu di situ juga tercantum dalam peserta didik dari kelas 1A sampai kelas 6 dengan jumlah total ada 243 di tahun ajaran 2021-2022 ini. Lalu yang selanjutnya nomor 4, prestasi dan kegiatan pendukung di SD Negeri 1 Sewon. Tercantum di layar merupakan prestasi siswa SD Negeri 1 Sewon dalam 5 tahun terakhir. Bisa dilihat dari tingkat SD Negeri 1 Sewon pernah menjuarai dari tingkat antar SD, antar kapanewon atau kecamatan, kabupaten, bahkan sampai kota. Selanjutnya, deskripsi kultur sekolah. Di SD Negeri Sewon sendiri merupakan sekolah dasar yang selalu membiasakan 5S, senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Lalu kegiatan tersebut dibiasakan menjadi kebiasaan di SD Negeri 1 Sewon. Kemudian siswa sendiri diwajibkan atau dibiasakan untuk melaksanakan sholat duha bagi yang muslim sebelum pembelajaran dimulai. Di SD Negeri 1 Sewon juga membentuk kedisiplinan dan kebugaran dengan mengadakan upacara bendera yang diikuti oleh siswa kelas 1 sampai kelas 6. Setiap hari Senin sebagai bentuk peringatan Hari Besar Nasional, dan juga ada senam di hari Jumat serta diadakannya Sabtu bersih. Selain itu, SD Negeri Sewon juga memberi ketaatan beragama seperti infak setiap hari Jumat. Lalu selanjutnya ada deskripsi peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, seperti yang tercantum, peraturan penggunaan seragam hari Senin sampai hari Sabtu. Adapun tata tertib kedatangan atau siswa, yang pertama siswa datang 10 menit sebelum pembelajaran dimulai atau jam 6:50. Siswa yang tugas piket harus datang lebih awal dan lain sebagainya, seperti yang tercantum di layar, termasuk mengikuti pelajaran ekstrakurikuler, menjaga kerukunan antar siswa, menjaga kebersihan dan keamanan sekolah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya identifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Ada beberapa kegiatan seremonial di SD Negeri 1 Sewon. Yang pertama, setiap hari Senin diadakan upacara bendera, lengkap dengan pembina upacara dan petugas-petugasnya. Lalu ada upacara hari untuk memperingati hari besar seperti Hari Kartini, Hari Olahraga Nasional atau HORNAS, Hari Kemerdekaan, Hari Guru, dan memperingati Hari Raya Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban. Banyak seremonial di SD Negeri 1 Sewon. Selain itu, juga ada kegiatan formal seperti briefing guru yang diadakan seminggu sekali. Lalu ada rapat rutin 1 bulan. Kemudian ada rapat khusus atau rapat suatu acara. Lalu selanjutnya identifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler. Sehubung dengan kebijakan dari pemerintah, terhitung setelah Lebaran 2022, SD Negeri 1 Sewon sudah melaksanakan pembelajaran secara luring 100%. Mengingat bahwa sebelum Lebaran belum 100% sekolah ini mampu melaksanakan pembelajaran secara luring karena dampak dari virus COVID-19.
Langkah pertama yang dilakukan oleh SD Negeri 1 Sewon yaitu yang pertama, setiap datangnya siswa ke sekolah, siswa wajib menggunakan masker, memakai hand sanitizer, sering mencuci tangan dan tetap menjaga kebersihan. Namun dengan adanya dampak virus COVID-19, ekstrakurikuler di SD Negeri 1 Sewon nampaknya belum diadakan. Selanjutnya, dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler, siswa dapat mengembangkan minat dan bakat. Akan tetapi, dengan adanya kebijakan yang baru-baru ini, SD Negeri 1 Sewon baru mengadakan new era atau kebijakan baru terkait ekstrakurikuler, pengadaan ekstrakurikuler di semester ini. Lalu selanjutnya ada deskripsi praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di SD Negeri 1 Sewon. Yang pertama, seperti yang dijelaskan tadi, ada budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Setiap bertemu dengan warga sekolah. Menumbuhkan nilai-nilai moral dan spiritual dengan membiasakan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, sholat wajib dan sholat sunnah. Lalu ada juga pembiasaan mengenai menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, seperti mencuci tangan, melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Seperti pembiasaan membuang sampah pada tempatnya, gotong royong, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk menjaga ketenangan saat di dalam kelas, guru selalu mengingatkan siswanya untuk tetap tenang dan menjaga kekondusifan di dalam kelas. Termasuk ketika jam istirahat, siswa dianjurkan untuk membawa bekal dari rumah. Yang selanjutnya, deskripsi kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Yang pertama, observasi pembelajaran di tingkat kecil. Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, saya sendiri berkesempatan melakukan atau melaksanakan kegiatan observasi kelas. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan mengamati kelas tingkat kecil, yaitu di kelas 3A, yang mana kelas 3A sendiri diampu oleh Bapak Wagiman SPD SD. Kemudian untuk jumlah siswa yang ada di kelas 3A berjumlah 17 siswa. Adapun secara spesifiknya yaitu 8 siswa berjenis kelamin laki-laki dan 9 siswa berjenis kelamin perempuan. Adapun materi pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Wagiman yaitu yang pertama, ada olahraga. Adapun kompetensi dasar yang menjadi topik adalah KD 4.1. Pada KD 4.1 ini yaitu mempraktikkan gerakan-gerakan yang ada di dalam permainan bola besar. Dalam pertemuan kali ini sesuai dengan materi yaitu sepak bola. Secara keseluruhan atau kesimpulan yang dapat saya ambil, kegiatan observasi di tingkat kelas kecil ini yaitu pembelajarannya berjalan dengan lancar. Banyak ilmu dan pengalaman yang saya dapat. Oleh karena itu saya ingin sedikit menyimpulkan, yaitu anak-anaknya cukup hiperaktif, mungkin karena masih di kelas tingkat kecil, terutama yang siswa laki-laki. Namun hal itu masih dalam taraf wajar, ya. Perlu diperhatikan atau khusus untuk membimbing anak-anak di tingkat kelas kecil ini. Jadi perhatian guru harus lebih ekstra di dalam kelas kecil ini. Selain dari itu, mungkin di kelas A 3A sendiri sudah cukup bagus, sudah terarah. Itu mungkin itu saja yang sahabat saya sampaikan terkait observasi pembelajaran di kelas tingkat kecil. Selanjutnya, observasi pembelajaran di tingkat kelas besar. Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 kemarin,
saya melakukan observasi di kelas tingkat besar, yaitu kelas 5A. Di kelas ini diampu oleh Bapak Rohmat Nurhadi SPD dengan jumlah siswa 24 orang, yaitu 11 siswa berjenis kelamin laki-laki dan 13 siswa berjenis kelamin perempuan. Materi pembelajaran yang disampaikan yaitu tematik dengan KD 3.5 dan 4.5, yaitu mengidentifikasi manfaat kerukunan dalam keluarga serta masyarakat, serta KD 4.5, mengenali berbagai macam usaha mikro dan usaha makro. Secara keseluruhan, kesimpulan dari observasi saya, pembelajaran di kelas tingkat besar yaitu kelas 5A ini berjalan lancar. Oleh karena itu, pada kelas 5A sendiri kondisi kelasnya mulai kondusif dan teratur. Namun tidak jarang masih terdapat anak-anak yang ramai bicara sendiri dengan sesama temannya. Berbeda dengan di kelas 3A yang saya amati sebelumnya, di kelas 5A ini anak-anaknya mulai dapat mudah diatur sehingga proses pembelajarannya lebih kondusif dan terlihat lebih tenang. Lalu refleksi, pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 adalah tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program Sarjana Pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Dalam program PLP ini, satu ini wajib ditempuh dan dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa UPY di semester 4, di mana kegiatan PLP ini meliputi aktivitas observasi, analisis, penghayatan langsung terhadap kegiatan terkait dengan kegiatan belajar mengajar, kultur sekolah, manajemen sekolah, dan pembelajaran sebagai lembaga pengembangan pendidikan dan pembelajaran seperti struktur, terus tata kelola sekolah dan lain sebagainya. Selama saya melakukan PLP 1 di SD Negeri 1 Sewan, saya mendapatkan banyak informasi mengenai kegiatan pembelajaran maupun kegiatan mendukung. Banyak kegiatan positif yang dapat saya ambil dari berbagai kultur sekolah, penanam kebiasaan, hingga jumlah sumber daya manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.